Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang hukum lam al dan lam fi'il. Hukum lam ta'rif ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu izhar qamariyah dan yang kedua izgham syamsiyah. Kita pelajari izhar qamariyah dulu. Apa yang dinamakan dengan izhar qamariyah? Izhar qamariyah adalah apabila ada al bertemu dengan huruf izhar qamariyah yang 14, yaitu dikumpulkan dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi huruf izhar qamariyah. Jadi izhar qamariyah itu adalah apabila ada alif lam yang bersatu seperti ini bertemu dengan salah satu huruf yang 14 yang dikumpulkan dalam satu kalimat. Huruf yang 14 itu dikumpulkan dalam satu kalimat agar mudah diingat. Kalimatnya yaitu ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah, yaitu terdiri atas huruf alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya, jadi jumlah huruf qamariyah itu ada 14. Ya, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Sudah jelas sampai situ. Jadi izhar qamariyah adalah apabila ada al bertemu dengan huruf izhar qamariyah yang 14 yang tadi disebutkan. Apabila ada al seperti ini, alif lam yang bersebelahan seperti ini. Contohnya di sini kita lihat contoh al-fatihati. Al-fatihati ini ada al bertemu dengan huruf fa. Huruf fa termasuk ke dalam bagian huruf izhar qamariyah. Nih, ini huruf fa. Huruf fa termasuk pada bagian izhar qamariyah. Berarti ini namanya hukumnya ini izhar qamariyah. Dibacanya di mana-mana izhar yaitu jelas. Pembacaan izhar yaitu jelas. Yang kedua, kita ambil contoh yang kedua di sini. Apabila ada alif lam yang bergandengan seperti ini bertemu dengan salah satu huruf izhar qamariyah. Apakah mim termasuk huruf izhar qamariyah? Kita cek. Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim. Ternyata mim termasuk ke dalam huruf izhar qamariyah. Maka dalam contoh ini adalah betul hukumnya hukum izhar qamariyah atau al-qamariyah. Ya, dibacanya seperti apa? Dibacanya ya tentu jelas. Ya, yang contoh yang ketiga kita perlihatkan di sini ada alif lam yang bergandengan. Di sebelahnya ada huruf qaf. Apakah qaf termasuk huruf qamariyah? Kita lihat lagi di kalimat yang tadi ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ternyata qaf termasuk juga huruf izhar qamariyah. Maka ini adalah hukum izhar qamariyah. Jadi diulangi, apabila kalian melihat di Al-Qur'an, Iqra, atau di buku-buku yang mengandung bacaan-bacaan bahasa Arab seperti ini, dan kalian menemukan kalimat yang ada alnya seperti ini, al yang ada alnya bertemu dengan salah satu huruf di ibghi hajjaka wa khaf aqimah, itu hukumnya izhar qamariyah. Ya, dibacanya harus jelas seperti ini tadi, al-fatihah, al. Kalau dalam bahasa Latinnya tulisannya pasti seperti ini, tulisannya seperti ini, al-fatihah. Ya, jadi alnya itu dibaca jelas, alif dan lamnya itu dibaca jelas.
Atau ini al-muzammil. Al-muzammil. Alnya itu dibaca jelas. Dibaca jelas zohir ya. Atau ini ada juga al-qiyamah. Al-qiyamah. Qiyamah. Kalau dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Latin atau tulisan Latin, tulisan huruf abjad ini seperti ini, al-qiyamah. Alif lamnya dibaca jelas, kedua huruf alnya dibaca jelas ya. Sudah jelas bagian izhar qamariyah? Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu izgham syamsiyah. Apa itu izgham syamsiyah? Izgham syamsiyah adalah apabila ada al bertemu dengan huruf izgham syamsiyah, yaitu selain dari huruf izhar qamariyah ya. Kita cek dulu, huruf hijaiyah itu ada 28. Alif ada di izhar qamariyah, ba ada di izhar qamariyah, ta tidak ada di izhar qamariyah, berarti masuk ke izgham syamsiyah. Ta, sa juga termasuk di izgham syamsiyah. Ta, sa, jim ada di qamariyah, ha ada di qamariyah, kho juga ada di qamariyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal. Dal ada di sini. Zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo. Ain ada di qamariyah. Ghin ada di qamariyah. Fa ada di qamariyah. Qaf ada di qamariyah. Kaf ada di qamariyah. Lam ada di syamsiyah. Mim ada di qamariyah. Nun ada di syamsiyah dan waw ada di izhar qamariyah. Dan ha juga ada di lam alif, waw, lam alif hamzah ya. Ha juga ada di qamariyah. Lam alif itu sebenarnya lam alif itu kalau huruf lam alif tidak dimasukkan di antara keduanya itu karena lam alif itu sebenarnya huruf digabungan antara lam dan alif. Lam dan alif yang digabungkan jadi akan seperti ini. Atau alif dan lam akan jadi seperti ini. Al. Lam alif akan jadi la. Ya, kita selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tadi izgham syamsiyah adalah apabila ada al bertemu dengan huruf izgham syamsiyah, yaitu selain dari huruf izhar qamariyah. Kita cari yang tadi sudah kita cari ini hurufnya ya. Kita ambil contohnya. Sini wawnya tidak usah dianggap, jadi kita lihatnya dari alnya saja. Al dari sini. Al di sini terdapat al. Maaf, kameranya kurang fokus. Al, ada al. Di setelahnya ada huruf nun. Apakah nun termasuk huruf izhar qamariyah? Nun termasuk ke dalam apakah nun termasuk ke dalam izgham syamsiyah? Huruf izgham syamsiyah, ternyata nun ada di termasuk huruf izgham syamsiyah. Maka dibacanya itu kan seharusnya an-nahari atau wan-nahari ya. Tuh kita lihat gini aja. Kita lihat ini. Seharusnya ini kan ada al juga ya, tapi dibacanya an-nahari. An. Di sini ada an. Dalam bacaannya itu al. Dibacanya bukan al-nahari, melainkan an-nahari. Ya. Lamnya tidak dibaca jelas. Jadi seharusnya ini kan ada al-nahari, ini tidak dibaca al-nahari ya. Bukan tidak dibaca al-nahari melainkan an-nahari. Kalau ditulis ke abjad tulisannya seperti ini, an-nahari. Ini lamnya, alnya tidak dibaca jelas. Ini kan seharusnya al ya, tapi tidak dibaca jelas karena ini adalah bukan huruf izhar qamariyah, melainkan izgham syamsiyah yang dibacanya itu samar
atau disamarkan ya, disamarkan. Jadi ini dibacanya an-nahari, bukan al-nahari, melainkan an-nahari ya, karena lamnya itu ini adalah hukum izgham syamsiyah, jadi disamarkan, lamnya disamarkan dan diganti dengan huruf nun. Begitupun dengan wadduha atau ad-duha ya, al bertemu dengan huruf dod. Dod termasuk huruf qamariyah, izgham syamsiyah, maaf. Dod termasuk huruf izgham syamsiyah. Maka dibacanya wadduha atau ad-duha, bukan al-duha, melainkan ad-duha. Duha seperti ini, bukan al-duha. Bukan al-duha, bukan. Tapi ad-duha, karena di sini ada sidah ya. Biasanya juga kalau izgham syamsiyah itu ditandai dengan setelah alnya terdapat huruf yang di atasnya ada tasydidnya atau ada sidahnya. Begitupun dengan ini was-samai atau as-samai ya, as-samai, alnya tidak dibaca jelas karena di setelahnya adalah huruf izgham syamsiyah. Di mana-mana izgham itu dibacanya disamarkan atau dimasukkan. Memasukkan huruf yang lamnya dihilangkan dan digantikan dengan sin. Biasanya izgham syamsiyah selain ditandai dengan al yang bertemu dengan salah satu huruf izgham syamsiyah ini, tapi ditandai juga dengan adanya tasydid atau adanya gunah di huruf yang berada di setelah al. Misalnya di sini tartibu. Maaf kalau salah tulisannya. Tartibu, maaf kurang jelek.